wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga pada pagi hari ini teman-teman semua diberikan kesehatan serta selalu dalam keadaan bahagia. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Minggu lalu Ibu sudah memberikan penjelasan bahwa minggu ini Ibu akan memberikan informasi tentang meningkatkan minat belajar. Sebelum kita melanjutkan kepada kegiatan pada pagi hari ini, Ibu sudah mengirimkan link tentang absensi. Buat teman-teman semua, jangan lupa ya untuk mengisinya. Jika teman-teman memang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, Ibu berharap kalian tetap absensi sebagai bukti atau laporan Ibu kepada sekolah. Oke, Ibu akan memberikan informasi tentang minat belajar, meningkatkan minat belajar. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mengetahui apa sih minat belajar. Nah, Ibu mau tahu tujuan dari minat belajar itu apa? Tentunya kita meningkatkan minat belajar pada diri kita itu untuk mendorong agar diri kita itu disiplin dalam belajar, kemudian mendapatkan hasil yang baik. Tentunya teman-teman semua ingin ya mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang baik gitu kan. Oke. Nah, kalau sudah tahu tujuannya, kira-kira teman-teman sudah siap belum untuk melanjutkan kegiatan pada pagi hari ini? Oke, jika kalau sudah siap teman-teman, Ibu akan memulainya dengan menjelaskan apa sih minat belajar. Nah, sebelum memulai itu, kita harus tahu dulu, pengertian dari minat adalah suatu keinginan atau suatu kesukaan yang kita sukai tanpa disuruh sama seseorang. Jadi sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, untuk pengertian dari belajar adalah perubahan. Perubahan untuk suatu perilaku. Jadi, pengertian dari minat belajar adalah suatu perubahan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan hasil yang baik tanpa adanya dorongan dari orang lain, tentunya dari diri sendiri. Nah, baik teman-teman, tadi kita sudah tahu ya tentunya tentang pengertian apa sih minat belajar. Kalau sudah tahu, yang kedua itu adanya unsur dari minat. Apa aja yang ada dari unsur minat? Tentunya adanya perhatian. Nah, jika kita menaruh minat pada suatu pelajaran di sekolah, tentunya akan memberikan perhatian yang sangat besar. Tidak adanya suruhan dan pastinya kita akan mengorbankan banyak waktu dan tenaga demi pelajaran yang kita sukai. Contohnya, misalkan kita menyukai pelajaran matematika. Ada beberapa materi yang tidak kita pahami, tentunya kita akan mencari tahu sumbernya. Misalkan kita bertanya dengan guru, itu di luar jam pelajaran. Saat kita istirahat, tentunya kita harusnya istirahat ya. Tapi kita memanfaatkan waktu itu untuk bertanya pada guru. Supaya apa? Supaya kita bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dan memahaminya. Kemudian yang kedua, adanya perasaan. Nah, perasaan ini tuh tidak kalah penting dengan perhatian. Secara rincinya, perasaan itu dapat timbul karena menggemari, menanggapi, membayangkan, mengingat, dan memikirkan sesuatu. Kalau kita sudah tahu tentang unsur-unsur minat, kemudian tentunya pasti kita memahami juga apa sih manfaatnya dari minat belajar. Kenapa sih kita harus minat belajar gitu? Pasti kan banyak ya teman-teman, apalagi pada masa pandemi saat ini, sama Ibu juga seperti itu. Minat belajar pasti berkurang. Kenapa? Karena kan cuma sekolah di rumah ini, ngapain sih harus belajar gitu kan. Nah, manfaat dari minat belajar ini, yang pertama adanya dorongan yang kuat pada pencapaian prestasi. Yang kedua, yaitu memperkuat ingatan
tentang pelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi, misalkan guru sudah menjelaskan di kelas, kemudian teman-teman semua mau ngulang lagi di rumah. Tapi kebanyakan ya teman-teman kalau misalkan ibu guru sudah menjelaskan di sekolah, pastinya ya sudah, habis itu main sama teman-teman yang lain gitu kan. Tapi kalau kita memiliki minat belajar yang kuat, yang tinggi, tentunya pelajaran yang sudah diberikan pada ibu guru tadi pagi, sorenya akan diulas kembali dengan sendiri atau dengan teman. Kemudian yang ketiga, dapat berhasil memahami materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, ini nih biasanya nih ya teman-teman ya. Kalau kita tidak memiliki minat belajar, ibu gurunya di depan menjelaskan tentang suatu pelajaran, tentunya teman-teman pada asik sendiri. Entah itu lagi nulis-nulis di kertas, atau lagi bengong, atau lagi ngisengin temennya di sebelah bangkunya gitu kan. Atau kalau lagi masih masa pandemi seperti ini tuh, kalau misalkan untuk memahami materi pelajaran tuh sangat sulit ya. Karena apa? Satu, keterbatasan. Biasanya ibu guru cuma menjelaskan saja di WA, materinya ini gitu kan. Kerjakan tugasnya seperti ini. Selesai dikerjakan, melihat cuma dari Google, habis itu sudah tidak dipahami lagi. Nah, tapi kalau kita tahu kalau kita memiliki minat belajar, tentunya pasti akan memahami dan mempelajari apa pelajaran yang sudah diajari sama ibu guru. Kemudian yang 4, dapat dengan mudah mengerjakan soal atau tugas pelajaran. Contohnya, misalkan aku tidak memiliki atau saya sebagai murid tidak memiliki minat belajar pada pelajaran matematika. Kemudian ibu guru memberikan soal atau tugas pelajaran. Tapi karena saya tidak memiliki minat belajar pada matematika, tentunya sulit buat saya untuk mengerjakan soal-soal itu. Nah, kembali lagi, karena kita memiliki minat belajar yang kuat, tentunya kita memperdalam pelajaran itu, soal apapun, sesulit apapun, pasti dengan mudah mengerjakannya. Yang kelima yaitu menghasilkan nilai yang bagus. Itu sudah pasti ya. Kenapa? Karena kan kita selalu mengulang pelajaran yang sudah diberikan sama ibu guru. Baik teman-teman, dari penjelasannya ibu yang tadi sudah ibu jelaskan, kira-kira teman-teman semua memahami tidak apa sih pentingnya minat belajar? Nah, pastinya teman-teman semua di sini mau dong ya meningkatkan minat belajarnya. Teman-teman, tadi ibu guru sudah menjelaskan beberapa hal tentang minat belajar dan manfaatnya. Bagaimana teman-teman di sini sudah tahu belum cara meningkatkan minat belajarnya seperti apa? Jika belum, ibu akan memberitahu nih bagaimana sih cara meningkatkan minat belajar. Nah, cara meningkatkan minat belajar yang pertama yaitu membuka diri. Jika kita ingin meningkatkan minat belajar, tentunya harus membuka diri kita. Kenapa sih? Karena kalau kita tidak membuka diri, semudah apapun materi yang kita pelajari, tentunya tidak akan sanggup atau tidak mampu untuk kita kerjakan. Ya, kita ambil contoh seperti pelajaran matematika tadi. Kalau seseorang sudah tidak mau membuka diri, pelajaran ini akan terasa sangat mengerikan atau sangat sulit dipelajari. Padahal kalau kita mau membuka diri, masih ada cara untuk menguasainya. Nah, yang kedua yaitu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan terbesar kita itu seringnya melakukan belajar itu yaitu menanggapi pelajaran itu hanya untuk ujian saja. Nah, kalau semua sudah selesai, materi akan dilupakan begitu saja. Nah, itulah kenapa banyak orang lebih memilih untuk belajar sekejap meski tidak minat. Nah, kalau kamu merasa seperti itu, coba tingkatkan minat belajar atau tingkatkan hasrat belajar dengan cara mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu mencari teman untuk belajar. Memiliki teman saat belajar
itu sangat memudahkan kita untuk mengatasi masalah. Mengapa demikian? Karena kalau misalnya kita sudah mulai bosan belajar sendiri, apapun yang kita pelajari tentunya tidak akan masuk ke dalam pikiran kita. Kalaupun bisa masuk, itu tentunya tidak akan maksimal kalau kamu mempelajari materi semenarik apapun. Dengan adanya teman, sangat memudahkan kita untuk mengatasi masalah dalam belajar. Nah, belajarnya juga lebih efektif. Nah, hal seperti ini memudahkan kita untuk menguasai suatu materi dari awal sampai akhir dengan sempurna. Kemudian yang keempat yaitu menyesuaikan sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Untuk meningkatkan minat belajar, kalau kamu memiliki kemampuan dalam mempelajari biologi, minat pada bidang itu akan meningkat dengan sendirinya. Apalagi kalau materi yang diberikan cukup menarik dan menantang. Kalau kamu mempelajari hal baru dan tidak ada hubungannya dengan pendidikan resmi, coba cari yang sekiranya kamu cari yang sekiranya mampu dilakukan. Misalkan kamu ada kemampuan dalam bidang public speaking. Nah, pelajari deh tuh materi MC, ceramah, presentasi supaya minat kamu atau kemampuan kamu di bidang public speaking itu lebih sempurna. Sebaliknya, kalau kamu tidak punya kemampuan dalam bidang tertentu dan terpaksa mempelajarinya, kemampuan untuk menguasainya itu akan rendah. Selain itu, minat untuk mempelajarinya juga semakin rendah. Kemudian yang kelima, menggunakan media pembelajaran. Kalau untuk meningkatkan minat belajar, gunakan media pembelajaran yang sesuai ya teman-teman. Karena selama ini kita belajar berbagai hal hanya dilakukan melalui buku saja ya. Nah, teman-teman pastinya atau semua ada beberapa mungkin ya membuka buku aja malas, ya kan? Nah, bagaimana kita mau belajar? Nah, seperti itu. Jadi kita harus mencari media pembelajaran yang sesuai. Pastinya kalau dengan buku itu sangat membosankan buat teman-teman. Nah, salah satu cara terbaik mengatasi masalah ini menggunakan media pembelajaran banyak, mulai video, aplikasi, dan sejenisnya. Misalkan kalau masalah pandemi saat ini tentunya kita lebih banyak aktif ya menggunakan handphone. Kenapa? Karena pembelajaran yang diberikan sama guru itu hanya penjelasan saja dan tidak banyak yang kita pahami. Atau mungkin teman-teman juga memiliki pertanyaan tapi teman-teman tidak teman-teman tidak mau mengungkapkan pertanyaan itu. Karena apa? Karena malu mungkin ya, atau takut dengan pertanyaan yang mungkin pertanyaan saya salah, nanti takutnya saya diketawain sama teman-teman, seperti itu misalkan ya. Nah, teman-teman bisa mencari materi yang diberikan sama guru. Jika teman-teman kurang memahaminya, mencari lebih banyak materinya itu dengan media yang teman-teman sukai, yang sesuai. Misalkan dengan video, YouTube ya, YouTube, atau dengan jurnal-jurnal atau materi-materi yang ada di Google. Nah, kalau teman-teman sudah merasa senang saat belajar, berbagai jenis materi yang disajikan oleh guru tentunya bisa dikuasai dengan lebih mudah. Nah, yang keenam yaitu mengetahui masalah yang dialaminya. Minat dan hasrat belajar seseorang bisa mengalami penurunan, apalagi masa pandemi seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mengalami masalah, kondisi terus berlanjut, kalau masalah itu tidak segera diatasi, nah teman-teman bisa semakin malas, akhirnya susah mempelajarinya. Bila ada penurunan minat pada materi tertentu, coba cari tahu apa penyebabnya. Atau mungkin materi yang terlalu sulit, atau tidak ada media, atau materinya itu sangat membosankan, atau gurunya yang menjelaskan tidak sedetil apa yang teman-teman harapkan, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya
teman-teman bisa mengatasi satu persatu masalah yang terjadi dalam proses belajar. Nah, jadi proses belajar teman-teman bisa menyenangkan. Kalau misalkan teman-teman merasa tidak mampu menyelesaikan masalah sendiri, teman-teman bisa untuk meminta bantuan kepada ibu guru, wali kelas dengan menghubunginya secara langsung atau kepada ibu sebagai guru BK di sekolah. Nah, dengan begitu proses belajar bisa kembali terjadi dan kamu atau teman-teman semua memiliki semangat untuk belajar. Oke, kemudian yaitu membuat agenda belajar. Nah, kenapa sih harus membuat agenda belajar? Karena agenda belajar itu akan membantu teman-teman untuk mengatur waktu teman-teman untuk bisa menempatkan, jam segini aku bisa main, tapi nanti di jam 7 malam waktunya aku untuk belajar gitu. Nah, materi dan apa yang harus dipelajarinya dengan sedemikiannya akan timbul konsentrasi. Jadi saat waktunya teman-teman belajar, itu sudah tidak lagi teman-teman bermain karena sudah fokus untuk belajar. Oke, selanjutnya menentukan gaya belajar. Nah, setiap masing-masing individu memiliki gaya belajarnya masing-masing. Metode belajarnya pun memiliki kekurangan atau kelebihannya masing-masing. Tentunya baiknya itu teman-teman mengetahui apa sih gaya belajar yang sesuai dengan diri saya, gitu kan? Kalau sudah mengetahui gaya belajar teman-teman sesuai dirinya dengan materi yang dipelajari, tentunya pelajaran apa yang sudah teman-teman dapatkan itu akan teman-teman pahami dengan mudah. Nah, selanjutnya yaitu hindari gangguan belajar. Kenapa harus menghindari gangguan belajar? Karena gangguan belajar itu bisa menghilangkan konsentrasi teman-teman saat belajar. Seperti yang tadi sudah Ibu bilang, harus membuat agenda belajar, di mana waktunya teman-teman bisa bermain, teman-teman bisa bermain handphone, nonton TV, buka handphone untuk media sosial, atau main game online. Nah, teman-teman itu harus mengetahui jam berapa aku harus belajar. Tentukan dan membuat agenda belajar masing-masing. Oke, yang terakhir, cara meningkatkan belajar. Yang terakhir ya teman-teman, tentunya istirahat. Kenapa istirahat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan minat belajar? Nah, kalau misalkan waktu istirahat teman-teman itu kurang, itu pasti akan membuat tubuh sangat lelah. Membuat tubuh dan otak teman-teman sangat lelah. Sehingga proses belajar teman-teman itu tidak maksimal. Bagaimana teman-teman? Ibu sudah menjelaskan beberapa poin tentang cara meningkatkan minat belajar. Semoga dengan apa yang sudah Ibu berikan pada pagi hari ini, teman-teman bisa mengaplikasikannya di rumah. Dan Ibu berharap teman-teman bisa meningkatkan minat belajarnya. Oke, baik teman-teman, untuk pagi hari ini mungkin informasi yang sudah Ibu berikan sudah cukup dan teman-teman sudah bisa memahami materi yang sudah Ibu berikan, dan semoga di kemudian hari atau di selanjutnya teman-teman semua bisa meningkatkan minat belajar teman-teman ya. Materi untuk hari ini, untuk pagi hari ini sudah cukup Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.